Sambelnya yang tadi ya, yang kayak gini ya, karena ini bisa memancing daftar juga. Warahmatullahi wabarakatuh kawan, berjumpa lagi saya Chandri di Hunting Kuliner Tersembunyi. Hari ini saya lagi di Jalan Gahha Azhari kawan-kawan. Nah ini tempatnya saya di depan Pasar 10 Ulu kawan-kawan ya. Nah depan 10 ini ada satu menu kuliner yang saya sangat cari-cari kawan-kawan. Ternyata dapat ini Surabaya. Tadi saya masuk, keluar lagi, dan nyari-nyari lagi, dapat tanya lagi kawan-kawan. Nah itulah apa dia kuliner saya yang akan saya tuju ya kawan-kawan ya. Nah ini dia ya kawan-kawan. Jadi kuliner yang saya akan coba hari ini adalah yang nasi goreng di belakang saya kawan-kawan. Nah nasi goreng ini cukup terkenal di Pasar 9 10 Ulu ya kawan-kawan ya. Nah kita akan coba gimana rasanya, gimana nikmatnya dari kawan-kawan saya ya yang mau rekomendasi tempat ini ya. Kita coba ya. Kita langsung let's go gitu ya. Nah kawan-kawan, hari ini kita akan mencoba nasi goreng dengan mie goreng. Nah nama mereknya itu nasi goreng bawang nangka kawan-kawan. Nah di bawang nangka ini memang sudah banyak rekomendasi kawan-kawan kita juga ya. Untuk kuliner di Palembang ini inilah yang paling banyak yang dicari orang ya, karena ini sudah 3 generasi ternyata. Jadi saya ngobrol-ngobrol dengan yang penerusnya, yaitu menantunya ya. Nah jadi ini dia kawan-kawan. Wow ya, nasi gorengnya ya dengan mie gorengnya ya. Nah jadi dua item ini yang akan kita cicipi kawan-kawan ya, tapi yang pastinya tetap kita berdoa dulu sebelum kita menyantap dua item ini ya kawan-kawan ya. Jadi doanya kita mulai. Nah jadi kawan-kawan, harga mie nya ini 8.000 kawan-kawan, kalau yang nasinya 10.000. Jadi kalau kita nasi goreng merah, ini kan nasi goreng merah kawan-kawan ya. Lihat ya, saya ambilin dikit ya untuk kalian ya, biar kalian juga bisa tahu ya. Nah, ya nasi goreng merahnya ya kawan-kawan ya. Nah nasi goreng merah ini biasanya harganya sekitaran 30-an ribuan, jadi mahal ya kawan-kawan ya. Nah, ini pasti murahnya kawan-kawan. Jadi cuma 10.000 kita sudah dapat nasi, dapat acar ya, dengan sambelnya ya, sambelnya ya. Yang pastinya ada ayamnya juga kawan-kawan. Nah kawan-kawan, kita akan langsung ya cicipin dulu ya. Kita yang pertama kita cicipin yang mie gorengnya dulu ya. Nah, jadi kalau mie gorengnya sambelnya ini kawan-kawan ya, sambal hijaunya ya. Nah, jadi versi penampakan dari ini yang kayak gini. Kita cicipin dulu ya mie merahnya dulu ya, mie goreng merah. Mana rasanya? Makan lur. Teksturnya tuh mie-nya ini kalau mie besar kenyal ya kawan-kawan ya. Nah, jadi kalau saya bilang ini versinya versi ke arah Jawa kayaknya kawan. Tapi kita coba sekali lagi ya. Dia lebih dominan rasa asin ya kawan ya, ketimbang manisnya aja. Kita bahas sekarang dengan ayamnya juga ya. Tapi kalau kalian pernah makan mie goreng Jawa, dia cuma nggak ada telurnya aja kawan. Tapi unik dia, rasanya unik. Dia pakai bawang
Bombay ya untuk rasa wanginya. Jadi benar-benar dia menggugah selera bener ya kawan-kawan ya. Wow. Ya suka. Nah, yang kedua kita cicip yang ininya ya, nasi goreng merahnya ya, yang harga 10.000 katanya. Kita coba, oh nggak usah dulu, kita coba nasinya dulu ya, nasi dulu ya. Jadi nasinya hampir mirip kayak cita rasa nasi uduk ya, tapi ini versi nasi gorengnya. Dia beda dengan yang mie gorengnya yang dominan asin. Ini lebih ke gurihnya kawan. Sama nasi goreng tidak ada telur juga ya. Kita coba pakai sambalnya ya. Sambalnya mirip dengan sambal nasi pecel lele. Komen ya. Jadi kawan, kalau saran saya ya, kalian coba nasi gorengnya ya dengan sambalnya kawan, karena mantap bener ini kawan. Coba rasanya ya. Jadi dia punya, biasanya kita kalau makan nasi goreng dengan mie goreng ya kawan ya, itu biasanya rasanya sama semua ya. Nah ini khusus yang untuk nasi goreng yang di bawah nangka ini, dia punya ciri khas masing sendiri ya kawan-kawan. Jadi untuk mie nya dengan nasi gorengnya dia punya versi sendiri-sendiri dia. Untuk cita rasa, untuk gurihnya, asinnya, manisnya dia punya cita rasa tersendiri. Jadi tergantung dengan selera kalian cocok atau enggaknya. Tapi kalau saya sih cocok-cocok aja sih, enak soalnya. Karena harganya murah juga memang kualitas juga enak juga kawan-kawan. Tapi kalau saya sih, kalau kalian mau makan ini, minta sambalnya dibanyakin aja. Sambalnya yang tadi ya, yang kayak gini ya. Karena ini bisa ngematiin rasa juga. Untuk rasanya sama ya, standar ini ya, ini ya. Jadi sudah kita cobain ya dua menu ini, saya bilang dia punya rasa yang tersendiri, unik kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, sampai sini dulu ya video saya kali ini. Jujur ini enak banget untuk kalian coba. Jadi jangan sampai kalian kalau di Sepuluh kalau nggak harus mampir ke nasi goreng bawah nangka, karena itu benar-benar saya rekomendasi juga ya kawan-kawan ya. Rasanya juga enak, terus juga harga juga lumayan murah ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan, sampai sini dulu ya video saya ya. Terima kasih pada subscriber saya yang hampir 526 hari ini kawan-kawan. Jadi semoga next terus ya, terus juga saya bisa
diberikan rezeki yang melimpah, diberikan kesehatan, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya yang belum nikah cepat menikah, yang sudah menikah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dengan warahmah kawan-kawannya. Amin ya rabbal alamin. Oke kawan-kawannya, ini memang virus saya buat YouTube ini, channel ini hanya untuk untuk membantu para pedagang kecil di kota Palembang untuk supaya mereka maju dan berkembang usahanya kawan-kawan ya. Semoga dengan review saya kali ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua ya. Oke kawan, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.